Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arij S. NIM 0516161219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua, analisis dan visualisasi data. Di sini ada satu nomor ya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Data yang diberikan itu memang file Excel, tapi di sini saya telah merubah bentuknya menjadi CSV ya. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Oke. Di sini saya telah menginstal paket-paket tersebut. Jadi tinggal saya load saja. Saya juga telah membuat kodenya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu ya. Ini telah saya load. Library ggplot2 itu untuk memvisualisasikan data. Kalau library dplyr itu untuk mengelola atau manipulasi data. Kalau library broom ini untuk merapikan data agar lebih sederhana. Kalau library ggpubr itu untuk menambah elemen statistik pada visualisasi data. Masukkan saja sekarang datanya ke sini. Saya simpan ke dalam variabel data 1 ya. Kita coba buka. Nah, di sini terdapat kolom nomor, kolom pendapatan, dan kolom kebahagiaan. Yang akan digunakan di sini hanya kolom pendapatan dan kolom kebahagiaan. Jadi saya akan menghilangkan kolom nomor. Saya akan memanfaatkan library dplyr ya, untuk hanya memilih kolom pendapatan dan kebahagiaan saja. Kita run. Nah, sekarang sudah tidak ada kolom nomor lagi. Lanjut ke bagian A. Di sini gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Di sini variabel terikatnya itu adalah variabel kebahagiaan dan variabel bebasnya itu adalah pendapatan. Mengapa demikian? Karena tingkat kebahagiaan itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Kita langsung saja run untuk kode bagian A ini. Nah, ini merupakan histogram dari variabel terikat atau variabel kebahagiaannya ya. Di sini saya membuat warna dalamnya itu kuning dan untuk outline-nya itu warna hitam. Kemudian label titelnya itu saya kasih nama histogram variabel kebahagiaan. Untuk label sumbu X-nya itu saya kasih kebahagiaan, dan untuk label sumbu Y-nya itu saya kasih frekuensi. Untuk interpretasi dari soal yang bagian A ini, dari histogram dapat dilihat ini membentuk lonceng ya. Jadi bisa disebut berdistribusi normal ya. Meskipun ini tidak membentuk lonceng secara sempurna. Kemudian lanjut ke bagian B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kita jalankan terlebih dahulu. Oh iya, ini untuk menampilkannya itu memanfaatkan library ggplot ya. Di sini untuk titik-titiknya saya kasih warna biru. Untuk pelabelannya itu title saya kasih nama scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Untuk sumbu X saya kasih label pendapatan. Untuk sumbu Y saya kasih label kebahagiaan. Untuk interpretasinya terlihat di sini ada
hubungan linear positif karena dari sini itu kiri bawah, semakin ke kanan itu ya semakin ke atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Ini hubungan linear positif ya. Jadi semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Lanjut ke bagian C. Nah, lakukan regresi linear sederhana ya. Ini saya menggunakan perintah summary dan tidy ya. Tidy itu memanfaatkan dari library Broom untuk hasilnya. Untuk hasil yang lebih singkat ya dibanding yang summary. Ini hasil summary. Kalau tidy itu hasilnya ini. Nah, untuk interpretasinya di sini dapat dilihat bahwa konstantanya itu bernilai 0,20906 dan untuk koefisien regresinya atau pendapatan bernilai 0,71239. Berarti jika pendapatan seseorang itu 0, maka tingkat kebahagiaannya itu ada di 0,20906. Kemudian jika melihat pada soal, di sini kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Berarti setiap peningkatan pendapatan 10.000 ya, bahwa kebahagiaannya itu akan meningkat 0,71239 ya. Ya intinya seperti itulah. Nah, sekarang ke bagian D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitas. Kita jalankan dulu. Nah, seperti ini ya. Di sini saya menggunakan perintah par mfrow mc22 2 kolom 2 baris ya untuk agar gambar grafiknya itu langsung ditampilkan 4 sekaligus ya, tidak satu-satu. Di sini ada grafik residuals versus fit, grafik Kiki residuals, grafik scale location, dan grafik residuals versus leverage. Untuk grafik yang pertama, di sini terlihat bahwa residualsnya itu tidak membentuk pola tertentu ya. Jadi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas ya. Kemudian untuk grafik kedua, Kiki residuals, ini dapat dilihat bahwa titik-titiknya ini cenderung mengikuti garis ya. Dan untuk yang di bagian kiri dan kanannya itu sedikit ada penyimpangan. Kemudian untuk grafik scale location ini dapat dilihat residualsnya itu menyebar secara relatif merata ya. Kemudian untuk residuals versus leverage, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada suatu titik yang terlalu jauh ya, sehingga tidak ada suatu outliers yang terlalu mempengaruhi lah intinya. Jadi model linear ini dapat dibilang cukup baik untuk dianalisis. Selanjutnya ke bagian yang terakhir itu bagian E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Nah, plot data points
tambahkan garis regresi linear, tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai. Oke. Kita run terlebih dahulu ya. Di sini untuk titik-titiknya itu atau poin ya, saya menggunakan warna biru ya. Untuk titik-titiknya itu menggunakan perintah geopoint, dan untuk garis regresi linearnya ini menggunakan game smooth. Kemudian untuk persamaannya di sini saya menggunakan stat regline equation ya. Stat regline equation itu memanfaatkan dari library GPUBR ya, untuk menampilkan Y sama dengan 0,71 X ditambah 0,21 dan R kuadrat sama dengan 0,75 ya. Dan di sini terakhir untuk label ya. Untuk judul saya kasih nama regresi linear pendapatan dan kebahagiaan. Untuk sumbu X-nya itu di sini kayak saya kasih label pendapatan, dan sumbu Y-nya itu kebahagiaan ya. Karena pendapatan ini merupakan variabel bebas dan kebahagiaannya itu adalah variabel terikat ya. Sekian penjelasan tugas 2 dari saya. Mohon maaf jika terlalu berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.